Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rencang-rencang saya semuanya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan rencang-rencang saya semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap menghadapi ujian kehidupan. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada rencang-rencang saya semua yang masih setia dengan saya Aryawan Wibowo dalam Lanting Kutoarjo channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada rencang-rencang saya yang baru saja join dalam Lanting Kutoarjo channel. Dan tetap saya anjurkan buat rencang-rencang semua yang baru join untuk mengikuti video-video ini dari awal ya, dari episode 1, 2, 3 dan hingga yang terakhir ini yang terbaru yaitu episode yang ke-17 ya. Sehingga nanti rencang-rencang saya mendapatkan informasi yang lengkap tentang napaktilas sejarah berdirinya kota Kutoarjo yang kita cintai ini rencang-rencang saya. Baiklah rencang-rencang saya semuanya, pada episode yang terbaru ini yaitu episode yang ke-17. Aduh, di sini hawanya sangat panas sekali ya rencang-rencang saya sampai keringetan seperti ini. Mudah-mudahan tidak tertangkap terlalu jelas di kamera karena banyak keringat sudah saya lap, tapi keringatnya selalu bercucuran keluar kemana-mana. Jadi begitu rencana saya. Oke lah, mari kita kembali ke topik semula yaitu episode yang ke-17 ini. Yaitu kita akan membicarakan masalah kolekturan atau gedung kolekturan ya. Kalau kita jalan-jalan di Kutoarjo ya, tepatnya di alun-alun, lalu kita agak ke utara sekitar 100 meter ya, sampai ke paroki ya, ke paroki, kemudian kita belok kiri terus sampai 100 meter sebelum mencapai pasar Kutoarjo. Di sana ada sebuah bangunan cagar budaya yang sangat indah sekali dan sangat apik terawat ya, keren. Kalau sepintas kita melihatnya seperti istana presiden ya, keren banget pokoknya rencana-rencana saya. Nanti rencana saya akan tahu tentang kolekturan atau gedung kolekturan tersebut setelah rencang-rencang nanti melihat video ini hingga tuntas ya. Tapi sebelum itu ya biasa rencana saya, tradisi ya, sudah tradisi. Jadi rencana-rencang saya mampir dulu nanti sebelum ke kolekturan ya, rencana-rencang saya mampir ke subscribe dulu ya. Habis itu kemudian share ya pengalaman rencana-rencang saya tentang kolekturan, lihat-lihat kolekturan itu dengan rencana-rencana saya semua yang belum pada tahu, sehingga rencana-rencana yang belum pada tahu bisa tahu dan mau join ya dengan channel kita Lanting Kutoarjo. Dan yang terakhir jangan lupa pencet belnya yang keras-keras ya, agar supaya rencana-rencana saya semuanya bisa mendapatkan notifikasi dari video saya yang terbaru buat rencana-rencana saya semuanya. Oke? Nah, rencana-rencana saya bagaimana tentang kisah kolektoran itu ya? Langsung aja yuk kita putar video kita yang ke-17 ini. Oke.
Rencana saya, sekarang kita sudah sampai di tempat kolekturan. Ya, kolekturan Rencana saya. Ini dia salah satu cagar budaya, peninggalan sejarah lahirnya sebuah kota kita yang tercinta, Kutoarjo. Di tempat ini tinggal sebuah terah atau biasanya kita namakan sebuah dinasti Rencana saya. Sebuah terah yang sangat agung dan sangat luar biasa sekali di dalam sejarah kita, yaitu dari terah Raden Adipati Surokusumo. Namun sebelum kita membicarakan terah beliau, alangkah baiknya kita juga mengulas tentang terah para pendahulunya yang merupakan leluhur-leluhur yang sangat luar biasa dan digdaya yang sangat terkenal, yaitu terah Sawunggaling. Berawal dari Kiai Jinem I atau lebih dikenal dengan Eyang Kuwu, beliau ternyata merupakan salah satu keturunan dari Raja Majapahit, yaitu tatkala Kerajaan Pajang masih berjaya. Beliau bertempat tinggal di daerah Semawung. Beliau adalah seorang yang sabar dan hidupnya pantas diteladani sebagai orang yang suci, sehingga sangat dihormati oleh penduduk di sekitarnya. Kiai Jinem I atau Eyang Kuwu menikah dengan seorang wanita yang berasal dari penduduk biasa. Dari pernikahannya itu, maka lahirlah seorang putra yang kemudian disebut Kiai Singomenggolo atau Ki Jinem II. Rencana saya masih ingat, ternyata Ki Jinem II itu adalah Raden Mas Gatul. Nah, rencana saya, inilah makam dari Ki Jinem II atau Raden Mas Gatul ya. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Istiqomah di Semawung, Kembaran. Raden Mas Gatul atau yang lebih dikenal dengan Ki Jinem II mempunyai seorang putra yang bernama Kertowijoyo. Pada umur 20 tahun, Kertowijoyo dibawa oleh ayahandanya pergi ke Surakarta dengan tujuan untuk mengabdi kepada Kerajaan Surakarta. Seorang pejabat tinggi kerajaan yang bergelar Pangeran Mangkubumi sangat menyukai Kertowijoyo. Terlebih ketika Pangeran Mangkubumi melakukan perlawanan terhadap susuhunan Surakarta, di mana pangeran tersebut kemudian terkenal sebagai Sultan Yogyakarta yang bergelar Hamengkubuwono I, atau dengan nama lain Sultan Swargo. Berkat jasa Kertowijoyo dalam melakukan perlawanan terhadap susuhunan Surakarta, maka Hamengkubuwono I menghadiahkan sebuah gelar kepada beliau menjadi Tumenggung Sawunggaling I. Sekaligus beliau dinobatkan menjadi bupati di Kadipaten Semawung. Setelah menjabat sebagai bupati, ia mendapatkan tugas utama untuk menciptakan tata tertib dan keamanan di daerahnya yang sebelum itu dilanda berbagai kerusuhan. Di antaranya di daerah Purwodadi dan Butuh, karena pada masa itu dua daerah tersebut terkenal sebagai tempat pembuangan orang-orang jahat. Tumenggung Sawunggaling I menikah dengan putra-putri salah seorang kerabat Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berjulukan Raden Ayu. Dari pernikahannya tersebut lahirlah seorang putra yang dijuluki Tumenggung Sawunggaling II atau yang disebut Raden Mas Tumenggung Notonegoro. Tumenggung Sawunggaling I dimakamkan bersama istrinya Bendoro Raden Ayu dari Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Istiqomah di Semawung, Kembaran. Raden Mas Notonegoro akhirnya menggantikan ayahandanya Tumenggung Sawunggaling I menjadi bupati di Semawung. Dengan gelar
Raden Tumenggung Sawunggaling II. Sekitar tahun 1755, seseorang yang bernama Joyo Sundarko memperoleh pemberian dari Hamengkubuwono pertama berupa tanah-tanah Bagelen, daerah Kyangkong Rejo dan sekitarnya. Menurut catatan sejarah, di masa kekuasaan Bupati Sawunggaling II di Tanah Jawa tengah terjadi Perang Jawa antara Pangeran Diponegoro dengan pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1825 hingga 1830. Akibat dari Perang Jawa tersebut, daerah Semawung mengalami kemiskinan dan penderitaan. Para petani tidak dapat menggarap sawahnya. Mereka mencari tempat-tempat untuk perlindungan di daerah gunung-gunung maupun di daerah rawa-rawa. Tumenggung Sawunggaling II juga merupakan pengikut setia daripada Pangeran Diponegoro pada saat melawan pemerintahan Hindia Belanda. Para pengikut setia Pangeran Diponegoro mendirikan tempat-tempat perlindungan di desa-desa dan di daerah persawahan. Dan yang bermukim di daerah Kutoarjo antara lain ialah Joyo Sundarko dan Joyo Parbongso dari Kyangkong. Sebelum masa Perang Jawa, distrik Purwodadi terdiri dari atas desa-desa besar dan kecil. Sebagian masuk kerajaan Surakarta dan yang lain masuk ke kerajaan Yogyakarta. Desa-desa yang dikuasai oleh kedua belah pihak pun juga ada, tetapi lokasinya tidak jelas. Dikisahkan bahwa desa yang besar dikuasai oleh kerajaan Surakarta, sedangkan desa yang kecil dikuasai oleh kerajaan Yogyakarta. Seorang mantri ngabei, pegawai kerajaan Yogyakarta yang bernama Mangunprojo berkedudukan di desa Ketanggi. Tugasnya ialah mengumpulkan uang pajak. Kerajaan Surakarta mengirimkan seorang gandek sebagai pemungut uang pajak. Tatkala Perang Jawa meluaskan sayapnya ke arah barat, Mangunprojo berpihak kepada Pangeran Diponegoro. Untuk memadamkan pemberontakan, maka diutuslah Pangeran Kusumoyudo dari Solo yang dibantu oleh Reso Diwiryo, seorang mantan mantri geladak dari Solo. Setelah berhasil mengakhiri dan memadamkan pemberontakan, maka Reso Diwiryo diangkat menjadi Bupati Purworejo. Sedangkan Mangunprojo, mantri ngabei dari Ketanggi, yang sementara itu juga berhasil menaklukkan pemberontakan, lalu diangkat menjadi jaksa di Purworejo. Tumenggung dari Lengis yang bernama Joyo Sundarko diangkat menjadi order kolektur di Purworejo atau petugas penarik pajak. Sedangkan yang diangkat menjadi kepala distrik Jenar yang berkedudukan di Bragolan ialah Raden Mas Tumenggung Prawironegoro yang masih ada hubungannya dengan keluarga bupati tersebut di atas. Maka ditetapkanlah batas-batas desa yang ditentukan pula nama-nama desa tersebut. Para kepala desanya pun diberikan surat pengangkatannya. Pada tahun 1872, distrik Jenar digabungkan dengan Kabupaten Kutoarjo yang semula termasuk wilayah Purworejo. Purwodadi menjadi tempat kedudukan kepala distrik. Desa Ngerawong digabung menjadi satu dengan Desa Purwodadi yang akhirnya bernama Desa Purwodadi. Di Desa Jono ada tempat pemukiman bagi orang-orang Cina yang telah ramai membuka usaha perdagangan.
pada tahun 1825 hingga 1827. Mereka kerap kali mendapatkan penyerangan dari penduduk desa di sekitarnya. Sehingga pada tahun 1827, orang-orang Cina tersebut berpindah tempat ke Purworejo, Magelang, Muntilan, dan Paraan. Setelah Perang Diponegoro berakhir, Raden Tumenggung Sawunggaling II berpindah jabatan bergabung dengan government penjajah Hindia Belanda. Daerah Bagelen dimasukkan ke dalam daerah yang langsung dikelola oleh pemerintah yang terdiri atas 4 kabupaten, yaitu Brengkelan atau Purworejo, Semawung atau Kutoarjo, Ungaran atau Kebumen, dan Roma. Pada bulan Juni tahun 1830, Raden Tumenggung Sawunggaling II dan Raden Tumenggung Cokrojoyo dari Purworejo diangkat menjadi adipati oleh Komisaris Van Zevenhoven yang secara kebetulan tengah berkunjung di kedua daerah tersebut. Tumenggung Sawunggaling II mulai meneruskan pembangunan gedung Kabupaten Semawung yang telah dirintis pembuatannya oleh ayahandanya. Setelah gedung kabupaten tersebut selesai dibangun, maka Kadipaten Semawung diganti namanya menjadi Kutoarjo. Para bupati yang bertetangga dengan Kutoarjo ialah Raden Tumenggung Arung Binang, Bupati Cokronegoro dari Purworejo, dan Paragaga di Loano. Raden Tumenggung Joyo Sundarko kemungkinan besar adalah kepala distrik. Raden Tumenggung Sawunggaling II juga memiliki nama yang lain, yaitu Raden Mas Tumenggung Aryo Notonegoro. Beliau menikahi seorang janda dari Raden Mas Adipati Wirokusumo, Bupati Imogiri. Wanita tersebut adalah putra-putri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Dari hasil pernikahannya tersebut, lahirlah 7 orang anak. Di antaranya ialah Raden Mas Sawunggaling III. Raden Mas Sawunggaling III kemudian menggantikan Raden Mas Adipati Notonegoro. Peristiwa itu berlangsung kira-kira pada tahun 1832 dan 1833. Raden Mas Tumenggung Sawunggaling III kemudian menikah dengan putra-putri dari Sultan Banguntopo Yogyakarta yang memperoleh 2 orang anak, antara lain Raden Mas Riyo Cokrowinoto dan Raden Adipati Tumenggung Surokusumo. Raden Mas Riyo Cokrowinoto menikah dengan putra-putri Bupati Purworejo yang disebut Raden Mas Tumenggung Cokronegoro. Pada tahun 1831 di Kutoarjo, pemerintah penjajah Hindia Belanda memberlakukan peraturan kultusstelsel atau tanam paksa. Sedangkan komoditi yang wajib ditanam oleh para petani adalah tanaman kopi. Tidak sampai di situ, penduduk Kutoarjo juga dikenakan kerja paksa tanpa upah atau rodi dalam pembangunan infrastruktur milik pemerintahan Hindia Belanda, sehingga lengkaplah penderitaan yang dirasakan oleh penduduk di Kutoarjo. Sehingga pada akhirnya, pada tahun 1843 hingga 1849 terjadilah pemberontakan. Namun pada tahun 1847 pemberontakan tersebut dapat dipadamkan. Pada tahun 1849 terjadilah hujan abu yang diakui dapat menyuburkan tanah persawahan. Ketika Raden Mas Sawunggaling III wafat, beliau tidak dapat digantikan oleh anak laki-lakinya yang bernama Raden Mas Riyo Cokrowinoto.
meskipun ia telah menjadi bupati selama 1 tahun. Pengganti Sawunggaling III ialah Raden Mas Tumenggung Surokusumo, yang sebelumnya beliau menjabat sebagai patih di daerah Ngambal. Dan beliau tersebut merupakan menantu dari Raden Mas Sawunggaling III, sehingga dengan demikian beliau dianggap memenuhi syarat untuk menerima warisan jabatan sebagai bupati. Nah, rencana saya, Raden Adipati Surokusumo adalah putra dari Pangeran Balitar Yogyakarta dan cucu dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Semenjak wafatnya Tumenggung Sawunggaling III, tampuk pimpinan Bupati Kutoarjo dilanjutkan oleh Raden Adipati Aryo Surokusumo. Nah, rencana sekarang kita telah sampai di tempat beliau ya, makam Sawunggaling yang ketiga ya. Agak ngeri ya tempat-tempatnya, lucuan sampai seperti ini rencana saya. Dan itulah makamnya ada di sebelah sana. Yuk kita coba untuk masuk ke sana. Ternyata makamnya sampai pelusuan ke sini rencana saya. Terletak di pinggir pematang sawah. Seperti ini. Assalamualaikum. Mudah-mudahan ini seperti ini udah sesuai dengan foto yang kita terima. Makam ini rencana saya Sawunggaling III, makam dari Sawunggaling III, sangat tidak terawat. Hanya dicungkupi oleh satu bentuk bangunan sederhana. Ya, saya nggak tahu riwayatnya bagaimana. Sepertinya ini ada tertimbun, ya, bangunan ini sudah tertimbun tanah. Juga makamnya berubah menjadi bentuknya seperti ini. Ya, oke. Ini dia Sawunggaling III. Makam dari Sawunggaling III. Dengan saya ketemu sama salah seorang penduduk di sini. Saya juga nggak tahu ya, tiba-tiba kok ada salah seorang penduduk di sini yang sengaja mencari kita untuk menunjukkan di mana makam Sawunggaling yang sebenarnya berada. Ada monggo mas, habis nempel di HP saya. Nih, tuh Pak siapa, saya belum tahu, belum kenalan. Nanti kita kenalannya rencana saya. Oke, kita ikutin kemana beliau mau ngasih tahu ya. Oh, kebanjiran? Pas banjir wingi? Oh. Masih yang Sawunggaling ya pun dia. Ingkang Sawunggaling? Tulisan nama setengah kayaknya begini dan sepakan nama kulo nemu ngerti pakai cokol sambung kan bawa jantar sing nek pun piro iki Sultan Siaroi. Ini sing Siaroi. Mas ngabe iki Bu. Suranti kan. Mbah Padi. Wah, banyak manuk. Kata sih dia tidak begitu Pak. Ini kebanyakan pisang goreng sama kilo dan itu akibat mungkin nggak kulit-kulit putu-putunya lah tapi jamur. Oh. Tapi yang termasuk karena rejo nonton iki tulisan iki. Tapi nang itu saking NKT. Di sini ada kopi di. Kita kan ini pun nyatanya
kaitannya makanan kalau betul sakit. Kira den Mas kali nyamat ki. Mungkin suatu saat ini pemerintahan desa nama saya mungkin pemilihan pilgub yang akan dan bupati mungkin bisa langsung salah. Ngap di dalam. Saya kok apa ya tadi? Lah sawung galeng pun je, boten kedung tinggal. Kiai sawung galeng. Ini kita pun oh iya ini kita kembali nih. Oh niku. Ini adalah daftar makam, nama-nama makam yang ada di sini rencang-rencang saya. Ya, kalau malam garam bawa bukunya dan kirim doa. Sholat ya, para bukunya itu. Iya iya. Ini menurut Bapak asmane sinten Pak? Kumetir biasa. Pak Kumetirnya. Ya. Ini adalah makam sawung galingnya di sini. Jadi ini memang belum dibikin kijing atau belum dibikin apa nih Pak Kumedi? Belum. Oh sakit bangun. Oh gitu. Iya. Jadi alasannya belum dibikin kijing, padahal ini kan makam sejarah ya. Iya. Karena soalnya di tempat kita di Kutoarjo itu dari Sawung Galing 1 sampai Sawung Galing 2 sudah di kijing, sudah dibikin bagus ya. Jadi jelas nanti pada saat kita penelusuran terah sejarahnya jadi enak. Ya, kita mau membangun terus terang aja Pak. Kalau mau membangun kijing sini saya nggak mau istilah dana desa, saya nggak mau. Iya betul harus pemerintah. Ya, kalau mangka Bapak dari pemerintah mungkin yang akan datang itu ke tempat saya kemarin sekretaris dari PDI Perjuangan yang ada di kantor di DPC saya sampai jam 11. Oh gitu. Itu yang dibahas apa Pak waktu ya itu namanya bahasanya yang intinya kalau bisa berhasil komitmen Kalapasan Kebumen istilahnya Bupati Rista Arif itu sakit dibangun. Dibangun ya. Yang bawah tetap di dalam bagaimana dikali jalan tapi tetap di Tetap nggih. Alhamdulillah matur nuwun nggih Pak Sumedi. Rencang-rencang saya dari penelusuran jejak di mana tempat atau makam Raden Tumenggung Sawung Galing 3, memang kita mendapatkan informasi bahwa beliau dimakamkan di Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dan kita menemukan dua versi dari makam Sawung Galing 3 tersebut rencang-rencang saya. Pertama, seperti yang ada dalam gambar ini. Jadi makam beliau hanya berupa gundukan tanah dan ada sedikit petilasannya. Dan versi yang kedua adalah seperti yang ditunjukkan oleh salah seorang penduduk desa tersebut, seperti ada gambar ini. Di sini juga terkumpul makam dari para raja dan para ulama besar. Entah yang benar yang mana rencana saya, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu.